Hai Lang, Halo halo, gimana gimana? ya udah lama ya nggak ada kabar nih. Ya kan sibuk biasa. Ya sekarang di ini nggak sih penempatan di Jayapura ya? Iya di Jayapura di KPPBC TMP Jayapura. Wih, gimana di sana Kamu di tuh? mana? Aku di Kepulauan Riau di Kepri. Jauh juga. Hmm. Aku deket rumahmu itu. Wah, di sana gimana di sana di kantor? Enak nggak kerjanya? Kerjanya sih enak, cuman kan karena keadaan kantor masih ya agak gimana ya, darurat lah. Kantor darurat kan habis kebakaran. Jadi ya Wah, gitu seadanya. hmm. Terus selama Banyak sih sebenarnya permasalahan di sini. Ya nggak banyak, cuman ada beberapa masalah sih di sini. Kayak hmm, pengarsipan dokumennya itu masih manual, jadi belum elektronik gitu loh. Jadi kayaknya kurang efisien aja. kalau aku sih di sini pengarsipan semi lah, semi manual. Jadi sebagian manual, sebagian udah ada yang by system gitu. Terus Oh ada udah, masalah lain nggak? gimana ya, kayak ini kan masa-masa pandemi gini kan. Nah, pelayanan itu masih yang bisa, masih gimana ya, masih banyak tatap mukanya gitu, belum secara online. Wah, berarti kalau gitu di front office bisa rame banget ya gitu dan nggak bisa sulit buat nerapin prokes nggak sih kalau kayak gitu? Iya, kayak gitu sih. Jadi, ya gitu pada datang ke kantor. Susah sebenarnya kan kalau bisa online kan enak. Hmm, Gimana? harusnya harusnya sih eh, mulai bisa ya untuk difikirkan gitu gimana ke depannya, apalagi pandemi kan kita nggak tahu ya berakhirnya kapan. Iya Jadi sih, emang ada ada saran nggak mungkin yang bisa diterapin di kantorku gitu? kalau dari kantorku sendiri sih kebetulan kan masih sebelum sepenuhnya online, tapi kalau aku ngelihat dari salah satu BUMN nih, nah yaitu PT KAI. Nah kan identik banget nggak sih PT KAI itu dengan kereta apinya gitu. Kalau misalkan Mhm. orang dengar kereta api pasti ya KAI gitu kalau di Indonesia. Nah jadi PT KAI ini kan salah satu perusahaan yang di bidang transportasi ya. Nah Iya benar. jadi perusahaan ini nih punya sejarah panjang sih sebenarnya. Jadi kayak dulunya tuh kan masa-masa yang pokoknya amburadul banget lah gitu, birokrasinya, pelayanannya gitu kan. Tapi sekarang tuh lihat udah kayak ngelihatnya tuh ke ininya aja deh, ke stasiunnya tuh kayak bersih, terus teratur gitu, mengantri. Benar-benar. Nah, tapi seiringnya dengan dinamika dunia usaha sekarang ini, PT KAI itu nggak di bidang transportasi doang gitu. Jadi dia ada di bidang lain kayak properti, restoran, logistik gitu. Dia juga bisa merambah ke situ kalau sampai saat ini ya. Nah, jadi yang aku inget tuh ya yang pernah ngeliat dari video profilnya, jadi KAI itu memiliki keunggulan. Dia punya sistem dokumen elektronik yang setiap kegiatan surat menyurat itu baik internal maupun eksternal tuh udah dibuat secara elektronik dan udah disimpan juga di sebuah server yang dinamakan RDS, yaitu Real Document System yang dapat diakses oleh semua pegawai dari KAI. Nah, jadi Bagus bagus. eh, kalau misalkan ya, kalau menurut akun ya, RDS ini di AMT gitu kan, diamati, di ATM maksudnya, amati, tiru, modifikasi, sebenarnya bisa nggak sih diterapkan gitu di tempat kamu kerja gitu? Misalkan nih, Hmm, eh, sistemnya udah online gitu kan, jadi kan secara nggak langsung surat menyurat, dokumen semua, itu kan bisa secara online ya. iya sih, bisa sih gitu kayaknya. Nah, Bisa bisa sistem, bisa. nah, for your information juga nih, sebenarnya program ini tuh udah pernah menangin award loh. Di award di semua perusahaan BUMN itu dia yang paling efektif dan efisien aplikasinya untuk digunakan. Nah, terus terkait sama arsip berkas tadi ya. Nah, selain itu nih PT KAI ini kan
kita tahu ya yang semenjaknya era yang sekarang BUMN itu kan ada budaya akhlak namanya. Nah, akhlak itu kan ada singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tapi dalam permasalahan ini, budaya yang relevan itu budaya adaptif. Kenapa? Karena adaptif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, sistem Mhm. arsip yang lama itu kan gimana ya, rentan banget nggak sih? Kayak Iya, tentu. gampang Dan hilang, nanti bisa kalau bisa misalkan hancur juga nggak sih, iya, makan bisa tikus gitu. hancur, ya gitulah, banyak banget kan ada kayak ya kayak yang kamu ceritain tadi kan kantor kamu pernah kebakaran kan. Nah, bisa Iya, terbakar, iya, bener. hilang, dan kalau misalkan nih kita lagi butuh datanya atau diminta, unit eselon yang di atas kita tuh data-data stakeholder kita yang kita simpan, itu kalau misalkan manual tuh lama nggak sih nyarinya? Iya juga sih, harus harus buka-buka banyak berkas itu, Nah kurang itu efektif nggak sih? nah itu dia lemahnya juga. Nah, terus dengan inovasinya ini, dengan menerapkan budaya inovasi ini juga bisa sehubungan dengan menjalankan pelayanan yang lebih mengarah modernisasi, yaitu secara online by system gitu kan. Karena kita mengingat seminimal mungkin itu kalau bisa, kalau emang nggak dibutuhkan banget buat datang ke kantor tuh ya online aja gitu. Jadi kayak data-data eee, stakeholder itu bisa kita validasi dari online gitu, atau dengan bantu validasi pihak ketiga. Misalkan kalau di kantor aku tuh biasa validasinya dari Dukcapil atau sebagainya gitulah. Jadi kayak nggak perlu gitu tatap muka, kecuali yang emang bener-bener harus, melalui tatap muka. Kadang kan emang ada beberapa pelayanan yang nggak bisa kita hindari ya untuk nggak tatap muka. Bener, bener. Apalagi kan sekarang di kala pandemi gini kan, harus Mhm, lebih mengurangi intensitas buat tatap muka juga kan. iya bener banget. Nah jadi kalau menurut aku dari, apa ya, dari PT KAI itu sendiri bisa sih diterapkan di kantor kamu. Nah, yang pertama itu kamu bisa nerapkan budaya adaptif itu sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di kantor. Nah, untuk Mhm. yang kedua, itu bisa melakukan improvement secara berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja kantor kamu itu. Nah, untuk yang ketiga, itu butuh kolaborasi. Ini penting banget karena sebagai kita unit pelaksana di bawah ya yang langsung terjun kepada stakeholder, kita fokusnya kepada melayani, jadi kita nggak bisa juga fokus untuk mengembangkan teknologi ataupun alat, tools untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan kan. Makanya kan kalau di unit kamu di DJBC itu ada direktorat teknologinya juga nggak sih? Ada IKC ya Direktorat namanya? Informasi Kepabeanan dan Cukai, Nah IKC. itu, makanya dibutuhkan upaya kolaborasi kolaborasi juga dalam menciptakan dan mengembangkan sistem administrasi online dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengarsipan itu. Itu sih kalau menurut aku. Berarti secara nggak langsung itu juga kayak, apa ya, menerapkan salah satu dari nilai-nilai Aneka nggak sih? Nah iya, Yang kita bener pelajari banget. di Latsar. Iya, kita lagi Komitmen belajar mutu nggak sih? latsar, belajar itu kan. Iya. Jadi nanti kan komitmen mutu kantorku ini bisa lebih meningkat ya, dalam menyelenggarakan pelayanan kepada stakeholder sama pengguna jasa agar lebih baik gitu. Ya pasti banget tuh kayak sejalan gitu sih. Nah, kalau misal jadi nih kantorku nerapin apa yang diterapin sama PT KAI, mungkin bisa mengurangi masalah-masalah kayak tadi, kayak pengarsipan yang kurang efektif. Jadi bisa, mmm, gimana, bisa mempersingkat, bisa memperingkas, eee, dalam permasalahan pengarsipan dokumen-dokumen yang penting gitu. Tapi juga dalam penerapannya mungkin ke depannya bakal ada hambatan juga, kayak yang pola pikir pegawai yang kurang mau diajak maju buat ke arah yang lebih modern, bisa jadi karena sarana dan prasarana kantorku juga yang kurang mendukung sih, atau mungkin kayak bisa aja terjadi ketidakselarasan dalam penerapannya di kemudian hari gitu. Kayak gitu sih. Iya, bisa jadi sih, tapi ya namanya proses untuk menuju ke arah perubahan tuh ya emang butuh usaha dan trial and error juga kan, nggak mungkin langsung Iya sih, berhasil gitu, nggak nggak bisa sesimpel itu langsung juga. instan juga sih.
Nah, tapi kan ya yang penting kan kita harus konsisten dan optimis di situ. Ya, benar benar. Ya semoga deh ya, maksudnya dapat disegerakan biar apa ya, birokrasi lebih terpotong, dipersingkat birokrasinya gitu, dan pekerjaan kita sebagai pelaksana di kantor juga lebih ringan gitu. Jadi kita bisa terfokus ke arah lainnya gitu, nggak cuma administrasi melulu gitu. Ah, bener banget, Dok. Iya. Oke, berarti thank you banget saran dari lu, mungkin aku mau coba terapin di kantorku, coba aku kasih masukan ke atasan-atasanku terkait ini tadi. Makasih Oke. makasih. Oke, sip deh. Sampai nanti Thank lagi you ya. thank you. Yoi.